Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar saya, yaitu tentang menganalisis data advertising. Dan untuk yang pertama-tama, di sini kami bertiga untuk anggota yang pertama yaitu saya, yaitu Rafael Dinensan dengan NIM 130.222.0065. Dan untuk anggota yang kedua, Saya Nicholas Saputra Robinson Silalahi dengan nomor NIM 130.222.0078. Saya Ricky Renaldi dengan NIM 130.222.3051. oke, untuk yang berikutnya di sini kami memakai aplikasi Google Colab, dan untuk yang pertama kali kita lakukan adalah yaitu menginstal suatu package. Kita menginstal suatu read CSV yang akan digunakan untuk memanggil atau mengelola dataset. Untuk cara pemanggilan datasetnya seperti berikut, kami membuat suatu variabel yang bernama data, dan kami itu langsung assign filenya gitu. Dan untuk cara menampilkannya, jadi kita langsung memanggil suatu datanya seperti berikut. Dan untuk berikutnya adalah yang berikutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Berikutnya adalah summary statistik. Di sini kita mencari nilai min, kuartil pertama, median, lalu min, rata-rata, kuartil ketiga, nilai max. Max adalah nilai tertinggi dari suatu data, min adalah nilai terendah dari suatu data, median adalah nilai tengah setelah diurutkan, min adalah nilai rata-rata. Kuartil pertama memiliki rumus n tambah 1 bagi 4, lalu kuartil 3 memiliki rumus 3 kali n tambah 1 bagi 4. Di sini kami mendeklarasikan variabel. Berikutnya ada histogram. Jadi dalam data setelah kita mencari summary statistik dan telah mendeklarasikan variabelnya, lalu di sini kita dapat mencari histogram dan nantinya kita juga akan mencari box plot. Jadi kita mendapatkan uh, 6 histogram. Yang pertama ada histogram of daily time spent on site. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa semakin ke kanan maka histogram akan semakin menaik dan kita akan mendapatkan nilai modusnya itu di rentang 70 hingga ke 80. Dan kedua ada histogram of age. Jadi di sini dia tinggi di kiri dan akan semakin landai ke kanan. Jadi dia juga memiliki modus di antara 30 hingga 35. Dan berikutnya ada histogram of area income. Jadi di sini histogram yang kita dapatkan itu melandai di kiri dan semakin meninggi di kanan. Dan kita juga mendapatkan untuk modusnya itu berada di rentang 60.000 hingga 65.000. Dan untuk berikutnya ada histogram of daily internet usage. Di sini kita mendapatkan dua modus ya di 100 antara 100 sampai 150 dan 200 sampai 250. Dan untuk histogram of mail kita dapat modus di area 0,0. Dan berikutnya ada kita box plot. Jadi di sini kita mendapatkan seperti histogram tadi terdapat 6 box plot. Jadi kita dapat dari perhitungan kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari yang pertama adalah box plot dari daily spend on site itu condong mengarah ke negatif karena nilai min yang didapatkan lebih besar dari median. Karena minnya itu berada
di 65 sedangkan median 65,0 sedangkan mediannya di 65.22. Dan berikutnya untuk box plot edge condong mengarah ke positif karena mean yang didapatkan itu lebih besar dibandingkan dengan median. Dan berikutnya box plot dari area income juga mengarah ke negatif dikarenakan nilai mean yang didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai median. Dan box plot dari daily internet usage mengarah ke negatif dikarenakan nilai mean yang didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai median. Box plot dari MEL mengarah ke positif dikarenakan nilai mean yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan median. Dan yang terakhir, box plot dari click on ad bersifat simetris dikarenakan memiliki nilai mean dan median yang sama besarnya. Berikutnya di sini ada tabel 2 dimensi yang berisi untuk sebutan untuk arah yang penomoran indeksnya menggunakan angka. Di sini kami membandingkan age dan male. Heatmap di sini adalah sebuah peta yang menggambarkan persebaran lokasi dan frekuensi data dalam dengan pewarnaan. Semakin tebal, maka di sini semakin rendah, dan apabila semakin terang, semakin banyak frekuensinya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada diagram baris. Di sini kami membandingkan data age dengan data income seperti berikut. Selanjutnya. Dan yang selanjutnya di sini ada diagram pencar. Diagram pencar ini kami membandingkan banyak plot seperti ini. Oke. Selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan mencari korelasi ya. Jadi untuk mencari korelasi kami menggunakan metode seperti ini dan mendapatkan hasil yang seperti berikut. Jadi kita juga dapat menarik kesimpulan di sini bahwa daily time spent on site mempunyai korelasi yang rendah dengan area income. Dikarenakan berada di interval 0,20 sampai 0,399. Hal ini menandakan adanya kenaikan area income mungkin dikarenakan time on site. Yang berikutnya, edge mempunyai korelasi yang sangat rendah hingga mengarah ke negatif. Bisa dilihat di sini minus negatif 0,182. Jadi hal ini menandakan bahwa kenaikan area income itu mungkin tidak terlalu dipengaruhi oleh edge. Dan berikutnya daily internet usage juga mengarah ke positif tetapi yang sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa area income meninggi tidak dipengaruhi oleh daily internet usage. Dan berikutnya ada yang terakhir adalah MEL mempunyai korelasi yang positif rendah dengan area income yang menandakan bahwa area income itu naik tidak terpengaruhi oleh MEL. Dan berikutnya ada uji koefisien korelasi. Jadi hal ini merupakan cara untuk mengecek apakah korelasi yang kita cari di sini itu valid, benar atau tidak. Visi. Berikutnya ada model regresi linear sederhana yang akan dijelaskan oleh rekan kami Raffi. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya menjelaskan model
linear sederhana, di sini kami membandingkan mid age dengan daily time span untuk penjabaran metode seperti ini. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.